Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita menuju Kanada dan bertemu seorang gadis cantik berbakat yang memiliki banyak prestasi. Namun kehidupan indah masa mudanya tidak seindah bayangannya. Kecemburuan dan obsesi yang mematikan akan segera membawanya untuk mengorbankan segalanya. Nggak pakai lama? Watch. Ketika Harkirat Batalia dan istrinya Sarbich berkunjung ke Amerika di musim gugur, dia terpesona melihat daun maple yang berubah warna. Pemandangan itu membuatnya kagum dan berniat akan memberikan nama Maple pada putri keduanya. Maple Batalia memiliki seorang kakak perempuan bernama Roslyn. Ketika Maple masih berusia beberapa bulan, keluarga mereka pindah dari India ke Surrey, Kanada. Dia tumbuh menjadi gadis muda yang hangat, baik hati, pekerja keras, dan selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang dimilikinya. Menurut teman-temannya, Maple adalah tipikal teman yang sangat tulus, dan kamu adalah orang yang paling beruntung jika memiliki teman sepertinya. Sejak kecil Maple yang cerdas sudah terlihat akan memiliki wajah yang rupawan, dan hal ini merupakan kombinasi sempurna bagi seorang gadis. Dengan masa depan yang tampak sangat cerah, Maple bercita-cita ingin menjadi dokter. Dan pada usia 19 tahun, Maple kuliah di Simon Fraser University dengan jurusan ilmu kesehatan. Namun di waktu senggangnya, Maple juga bekerja paruh waktu sebagai model dan mencoba bidang akting. Pada tahun 2010, dia pun berhasil mendapatkan peran kecil di sebuah film berjudul Diary of Wimpy Kid. Sejak SMA, Maple yang populer pacaran dengan Gurjinder Dhaliwal yang berusia 2 tahun lebih tua. Gurjinder yang biasa dipanggil Gary dikenal sebagai anak pendiam. Mereka saling mengenal sejak kelas 9, bahkan ibu Maple mengenal dengan baik keluarga pemuda itu. Mereka mengenal Gary sebagai pemuda baik yang berasal dari keluarga baik-baik. Tetapi mereka tidak mengetahui persis tentang kehidupan pemuda itu. Selama pacaran 4 tahun, hubungan Maple dan Gary sering mengalami putus sambung seperti hubungan remaja lainnya. Namun yang membedakan Gary dengan pemuda lain adalah sisi buruknya yang saat marah akan dengan sangat royal mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang akan menghamburkan segala jenis nama hewan di kebun binatang. Selain itu, dia juga suka selingkuh, posesif, serta mengekang kehidupan kekasihnya. Dia berusaha menjauhkan Maple dari teman-temannya. Bahkan setiap kali istirahat kelas, Gary akan berkali-kali menelpon Maple untuk memastikan keberadaannya. Ketika Maple berhasil mendapatkan peran di film, Gary terlihat tidak senang. Dia bahkan tidak mau menonton film tersebut. Gary yang manipulatif juga memiliki cara licik agar Maple tidak curhat pada teman-temannya. Dia akan mengancam melakukan bundir jika Maple menceritakan tentang hubungan kacau mereka. Teman-temannya yang menyadari hubungan mereka yang tidak sehat pernah melihat Gary mengejar seorang pemuda hingga ke parkiran mobil ketika melihat pemuda itu berbicara dengan Maple. Di lain waktu, dia akan menguntit kemanapun Maple pergi dan muncul di setiap tempat yang didatangi gadis itu. Gary adalah seorang kekasih yang pencemburu hingga ke tingkat obsesi yang tidak masuk akal. Namun Maple, dengan segala perilaku Gary yang menyebalkan, masih berusaha untuk membuat hubungan mereka berhasil. Seperti yang biasa terjadi pada gadis-gadis muda yang naif, Maple mencintai pemuda itu dengan tulus, cinta tanpa syarat, dan berharap satu hari nanti sang pujaan hati akan berubah. Walaupun bagi kita-kita yang sudah dewasa hal ini terdengar basi, namun itulah yang terjadi dan hubungan beracun ini tetap berlanjut. Hingga pada satu waktu ketika Maple dan Roslyn sedang bepergian dan Maple lupa mengabari Gary, tidak lama setelahnya Gary menelpon Roslyn untuk menanyakan keberadaan Maple. Walaupun mengetahui sang kekasih sedang bersama kakaknya, Gary tetap marah
yang membuat mereka bertengkar di telepon. Hubungan toksik ini pada akhirnya membuat Maple muak dan di bulan Agustus 2011 dia memutuskan Gary setelah mengetahui pemuda itu berselingkuh. Tapi begitu Gary kehilangan cinta Maple, dia berusaha untuk berdamai dan menghubungi berkali-kali. Diketahui sejak 15 Agustus hingga 24 Agustus, dengan menggunakan 2 buah ponsel, Gary telah mengirim sebanyak 1.700 SMS dan 2.300 panggilan telepon yang hanya sesekali direspon Maple dengan keputusan yang sama bahwa dia tidak ingin kembali. Sejak berpisah, Gary beberapa kali terlihat berusaha menemui Maple baik di kampus maupun di tempat lainnya. Pada 16 September, Gary menemui Maple saat akan meninggalkan klub bersama teman-temannya. Namun ketika gadis itu menolak pulang bersama, Gary pun memaksanya pulang dan hal ini membuat teman-teman Maple segera menolongnya. Di hari-hari berikutnya, Gary semakin agresif. Selain mengirim SMS, dia juga bertengkar dengan teman Maple di sebuah kafe dan memukul teman pria Maple yang berusaha melerai. Ketika Maple pergi meninggalkan kafe, Gary mengejarnya ke parkiran. Mereka bertengkar hingga ponsel Maple yang terjatuh diambil dan disita oleh Gary. Maple tidak banyak bercerita pada ibunya tentang pertengkaran tersebut. Dia hanya mengadu bahwa ponselnya disita Gary. Ponsel itu dikembalikan setelah Sarbit mengancam akan mengadukan Gary pada ibunya. Ketika sejam kemudian Gary datang, dia mengembalikan ponsel tersebut namun juga meminjam uang sejumlah $500. Dan Maple yang ingin Gary segera pergi meminjamkan uang tersebut. Namun yang tidak disadarinya bahwa uang itulah yang akan membuat nyawanya semakin terancam. Uang tersebut digunakan Gary untuk membeli senpi dan sajam untuk berjaga-jaga agar dia bisa menghadapi teman-teman pria Maple. Pada tanggal 28 September 2011, Maple berada di kampus hingga larut malam untuk belajar bersama beberapa mahasiswa lainnya. Tanpa sepengetahuannya, Gary menyewa sebuah mobil berjenis Dodge Charger berwarna putih agar bisa menguntit dan berkeliling mengikuti untuk melacak keberadaan Maple. Bersama seorang temannya bernama Gursimar Bedi, Gary menunggu di parkiran mobil hingga akhirnya dia melihat Maple yang telah keluar dari perpustakaan memeluk teman prianya sebagai ucapan selamat tinggal sebelum akhirnya berjalan menuju mobil di parkiran. Namun sial bagi Maple, setelah temannya pergi, Gary yang membawa senpi berhasil mengejar dan menembak punggungnya sebanyak 3 kali serta menebas lehernya sebanyak 11 kali. Setelah meninggalkan Maple sekarat, Gary yang melarikan diri tanpa sengaja meninggalkan sajam di TKP. Dia berhasil membawa senpi yang hingga di masa depan tidak akan pernah ditemukan. Para medis membawa Maple ke rumah sakit Royal Colombian. Tetapi sayangnya setelah dirawat selama beberapa jam, Maple meninggal akibat luka di paru-parunya. Polisi yang melakukan investigasi awalnya sempat kesulitan karena tidak ada saksi mata secara langsung. Namun berdasarkan keterangan dari teman-teman Maple, dengan cepat mereka mengaitkan serangan tersebut pada Gary. Terutama 2 hari sebelum insiden terjadi, Gary juga telah menyerang Maple. Mereka memeriksa rekaman CCTV jalan yang memperlihatkan sebuah sedan putih keluar dari parkiran dalam rentang waktu yang berdekatan dengan terjadinya serangan. Mobil tersebut berhasil dilacak dan disewa atas nama Gursimar Bedi. Di sana ditemukan banyak bukti berupa selongsong peluru yang cocok di TKP serta darah Maple yang terdapat di lampu depan, kaca mobil, dan di beberapa bagian mobil lainnya. Gary yang ditangkap pada 30 November 2011 membantah semua tuduhan dan mengarang alibi bahwa di saat kejadian dia berada di rumah sedang bermain game bersama Gursimar. Namun 3 hari kemudian, setelah interogasi yang melelahkan, Gary mengakui semua perbuatannya. Ayah Maple yang sangat mencintai putrinya tidak menyangka bahwa Gary akan melenyapkan Maple hanya karena kecemburuan yang membabi buta. Namun dalam kasus ini,
karena prosedur hukum yang rumit membuat mereka menunggu selama 4 tahun untuk memulai persidangan. Mereka mengajukan petisi serta meminta sistem peradilan untuk memenuhi hak-hak korban dan keluarga mereka. Penundaan ini hanya menambah penderitaan mereka. Dalam sidang putusan di tanggal 3 Maret 2016, Gary divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 21 tahun. Jaksa menyatakan tewasnya Maple akibat rasa cemburu dan sifat ketidakdewasaan Gary. Saat itu Gary meminta maaf pada keluarga serta teman-teman Maple. Sementara Gursimar yang didakwa sebagai kaki tangan divonis hukuman penjara selama 22 bulan. Gursimar mengaku tidak mengetahui jika di malam itu Gary akan membunuh Maple dan dia hanya melakukan apa yang diminta Gary untuk memata-matai Maple. 6 bulan sebelum hukumannya berakhir, Gursimar dibebaskan setelah mengurus bebas bersyarat dan menjalani 2/3 masa hukuman. Keluarga Maple yang mengetahui hal ini merasa kecewa karena mereka masih menyesali perilaku Gursimar yang di malam itu alih-alih melarang Gary berbuat jahat tetapi justru membantunya. Walaupun Maple telah pergi bertahun yang lalu, namun Hakirat dan Sarbich masih merasa bersalah karena tidak bisa melindungi sang putri. Namun walaupun begitu, Sarbich tidak mau menjelek-jelekkan keluarga Gary, mengingat hubungan mereka yang dulunya pernah dekat. Kisah Maple dijadikan inspirasi bagi beberapa lembaga untuk mengedukasi masyarakat mengenai red flag yang berarti tanda-tanda hubungan tidak sehat karena kekerasan. Bersama House of Kiran, keluarga Maple mendirikan Maple Batalia Memorial Fund yang memberikan beasiswa sekolah kesehatan dan seni sebagai bentuk penghormatan terhadap Maple yang bertujuan melanjutkan cita-citanya dengan membantu anak-anak lain dalam menjalani pendidikan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.